Oke, selamat pagi ya kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada. Tetap semangat tentunya ya untuk bisa meraih hasil yang maksimal di perdagangan derivatif ya. Ini masih tetap bersama kita MFX Surabaya ya. Saya Sony Clement, edukator Monex Cabang Surabaya yang akan memandu acara ini setiap hari ya pukul 9.00 waktu Indonesia Barat ya. Oke, terima kasih sudah teman-teman yang sudah bergabung ya dimanapun Anda berada di acara ini ya yang kita sajikan setiap hari ya jam 9.00 waktu Indonesia Barat yang isinya adalah membahas tentang analisa-analisa teknikal dan juga berita-berita fundamental yang menjadi penggerak untuk market ya setiap harinya ya. Kita mulai dari komoditi gold ya. Oke, tentunya para pelaku pasar pasti menantikan ya ini pergerakan-pergerakan untuk hari ini menjelang pemangkasan suku bunga ya. Kemarin sempat bergerak volatil mencatat penurunan tipis ya untuk harga gold. Pergerakan ini mengindikasikan pelaku pasar ya juga menantikan pengumuman suku bunga The Fed ya pada hari Kamis dini hari nanti ya. Pelaku pasar juga optimis The Fed akan memangkas suku bunga ya, tetapi rilis dot plot yang akan menjadi perhatian utama akan memberikan gambaran ya beberapa kali The Fed akan memangkas suku bunga pada tahun depan ya. Ini cukup penting sekali ya. Ini akan menentukan bagaimana pergerakan market terutama komoditi gold ya di minggu-minggu ini ya, arah pergerakannya apakah akan mencoba kembali naik ya, menembus harga tertinggi sepanjang masanya atau justru akan menjadi koreksi penurunan ya, ini menuju ke level psikologis di level 4.000 ya. Ini juga menjadi level kunci ya. Diperkirakan hari ini tidak terlalu banyak ring pergerakannya ya. Eh, Sementara di ring 4.215 sampai di 4.175 ya untuk ring perdagangan hari ini ya. Kemudian kita lihat untuk oil ya. Untuk oil kemarin sempat anjlok turun ya, ini penurunan ya. Ini tren turun mulai terlihat untuk oil ya bagi teman-teman yang trading di oil ya ini dengan dikonfirmasi adanya penutupan di bawah garis EMA 20 ya yang mengonfirmasi adanya tren bearish ya. Kemudian juga stokastik oscillator ya juga menunjukkan adanya tren penurunan saat ini ya. Ini disebabkan karena aksi profit taking ya, serta berlanjutnya perundingan damai Rusia Ukraina ya. Ini yang menjadi penggerak saat ini untuk oil ya dari berita fundamentalnya ya. Tren saat ini diperkirakan akan berlanjut turun ya untuk hari ini dengan menargetkan level support di 57.35 ya untuk target berikut penurunannya. Kemudian di mata uang euro ya, ini kita perhatikan di sini pergerakan euro kemarin juga berakhir cukup stagnan ya. Ini euro kita lihat mencatat penurunan, sempat mencatat penurunan pada perdagangan di hari Senin ya. Padahal data menunjukkan produksi industri Jerman ini naik tinggi ya pada bulan Oktober ya. Pergerakan pasangan mata uang ini menunjukkan fokus utama pasar tertuju pada pengumuman suku bunga The Fed ya. Tentunya dengan adanya peluang pemangkasan suku bunga yang cukup besar ya di atas 60%, ini diperkirakan untuk euro berpeluang untuk kembali naik ya ini dengan menargetkan di level 1.1670 ya. Ini menjadi target kenaikan berikut ya untuk hari ini ya. Kemudian di mata uang euro juga senada dengan pergerakan di mata uang euro, pound sterling ya. Ini juga sempat mengalami kenaikan juga walaupun volatilitasnya lebih rendah ya saat ini. Mendekati pengumuman suku bunga The Fed, volatilitas pound sterling dolar berpotensi untuk meningkat ya. Peluang untuk pound sterling juga sama ya, berpeluang untuk melanjutkan tren kenaikannya ya dengan target di area resisten ya di 1.3420 ya. Ini menjadi level target kenaikan ya. Kemudian di mata uang dolar yen ya. Untuk dolar yen justru sebaliknya malah mengalami kenaikan alias melemah ya. Ini karena data-data ekonomi Jepang yang memberikan sentimen negatif ya untuk mata uang yen ya. Ini artinya menunjukkan kemungkinan BOJ akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat ya dan itu diragukan ya. Ini yang membuat justru mata uang
yen ini mengalami pelemahan ya setelah mengalami beberapa penguatan dalam beberapa saat yang lalu ya. Oke, dengan adanya pemangkasan suku bunga ya, mendekati pemangkasan suku bunga, tentunya beberapa tekanan terhadap dolar Amerika Serikat ini mulai terasa ya. Eh, tetapi kecuali di mata uang yen ya, ini memang mata uang yang sedikit berbeda ya dengan mata uang yang lain ya. Ini juga didominasi oleh data-data ekonomi di dalam negeri ya, negara Jepang ya. Kemudian kita ke indeks saham Nasdaq ya. Kita lihat untuk Nasdaq masih bertahan ya di bawah area resisten ya di 25.825 ya. Ini artinya beberapa pelaku pasar ya ini masih mengambil aksi profit taking ya yang membuat Nasdaq mengalami penurunan tipis ya pada perdagangan di hari Senin ya. Setelah beberapa pergerakan yang cukup volatil, Nasdaq sebenarnya mendapatkan sentimen positif ya setelah Presiden Trump ini menyetujui Nvidia menjual chip H200 ke China ya. Syaratnya adalah 25% hasil penjualan diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat ya. Ini yang menjadi penggerak juga ya saat ini. Diperkirakan selama masih di bawah area 25.815 ada peluang untuk terkoreksi turun ya untuk Nasdaq ya. Oke, sebelum saya akhiri ada satu berita event penting hari ini ya yang memiliki high impact ya dari Amerika Serikat yaitu data pembukaan lapangan kerja Amerika Serikat ya yang akan dirilis di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat yang berdampak pada pergerakan di gold, forex dan juga indeks ya. Oke, demikian untuk review pergerakan market hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak selalu setia mengikuti di IMEFIX Surabaya Market Mover ya. Semoga acara ini bisa membantu ya teman-teman trader untuk bisa menjadikan trading ini menjadi lebih baik lagi tentunya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, sampai ketemu kembali besok di acara dan waktu yang sama.